Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mas semuanya. Kita ketemu lagi dalam materi Decision Support System pada pertemuan kelima. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai metode-metode optimasi dengan alternatif yang terbatas. Nah, seperti yang sudah ketahui bersama bahwa DSS atau Decision Support System itu digunakan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya tidak terstruktur dan semi terstruktur. Nah, ada banyak sekali masalah yang metode atau teknik yang bisa digunakan, yaitu bisa menggunakan metode tabel keputusan, bisa menggunakan pohon keputusan, atau multi attribute decision making atau MADM itu sendiri. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas dua metode dari tiga metode yang kita bahas, yaitu tabel keputusan dan pohon keputusan. Mas. Turban 2005 ya mengkategorikan model sistem pendukung keputusan ini ke dalam 7 model. Model pertama adalah model optimasi untuk masalah-masalah dengan alternatif dalam jumlah yang relatif kecil. Itu model pertama. Yang kedua adalah model optimasi dengan bantuan algoritma, ya. Yang ketiga adalah model optimasi dengan formula analitik. Yang keempat adalah model simulasi. Yang keenam adalah model heuristik. Yang ketujuh adalah model prediktif. Yang kedelapan adalah model-model lainnya. Nah, untuk model optimasi untuk masalah-masalah dengan alternatif dalam jumlah yang relatif kecil, model ini melakukan pencarian ya terhadap solusi ya, solusi terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. Jadi, nanti ada beberapa alternatif. Kemudian kita akan menentukan alternatif terbaiknya. Kalau minggu kemarin misalkan kita membahas mengenai katakanlah kalau saudara mau ke suatu lokasi misalkan kemudian sudah mencari hotel. Nah, di situ sudah buka aplikasi detik.com misalnya, tiket.com. Nah, nanti tiket.com itu akan menampilkan apa? Hotel-hotel terdekat di tempat saudara menginap seperti itu. Nah, nanti saudara tinggal menentukan alternatif terbaiknya dari beberapa alternatif yang ditawarkan oleh tiket.com. Jadi dalam hal ini ya, sistem memberikan apa? Rekomendasi alternatif dan sudah tentukan ya solusi terbaik dari alternatif tersebut. Nah, beberapa tekniknya yang bisa kita gunakan adalah teknik tabel keputusan, pohon keputusan, dan MADM itu sendiri. Pertama adalah tabel keputusan. Jadi, kalau kita gunakan teknik tabel keputusan dalam pengambilan satu keputusan, teknik ini menggunakan bantuan tabel. Ya, tabel ini berisi apa? Berisi hubungan antara beberapa atribut yang mempengaruhi atribut tertentu. Nah, pada tabel keputusan sendiri, itu nilai kebenaran atau suatu kondisi, yaitu model kebenaran suatu kondisi, itu diberikan berdasarkan nilai logika dari setiap atribut. Dalam ini atribut EK, ya. Ini adalah nilai logikanya. Nah, nilai logika itu ada dua, yaitu EK bernilai benar dan atau EK bernilai salah. Sehingga kalau kita misalkan buat rumus secara umumnya, maka bisa didapatkan D, itu decision sama dengan nilai kebenaran, ya, nilai logikanya, buka kurung E1, E2, sampai EK. Jadi ini adalah nilai kebenaran. Bisa bernilai benar, juga bisa bernilai salah. Nah, nilai D sendiri itu adalah nilai satu kebenaran dari suatu kondisi. Nah, contoh misalkan seperti ini. Jadi, dalam tabel keputusan ini, Mbak Mas, ya, ini ada nilai logikanya atau variabel logika. Yang ini. Ada E1, misalkan ekspresi logikanya memiliki IPK di atas 3. Lalu E2 minimal tengah duduk di semester ketiga. E3-nya, ya, variabel logika E3-nya, jika nilai mata kuliah algoritma adalah A.
Kemudian nilai logika 4-nya, nilai mata kuliah kecerdasan buatan adalah A, E5-nya, nilai mata kuliah basis data adalah A, E6-nya, nilai mata kuliah grafika adalah A, sampai E8. Nah, jadi yang di sini adalah nilai variabel logika, yang di sini adalah ekspresi logika. Nah, setelah kita buat tabel seperti ini, kemudian kita buat tabel keputusannya. Jadi, untuk membuat tabel keputusan, cukup sudah buat seperti ini aja. Jadi, atribut, nilai keberadaan E1 sampai E8, dan keputusannya. Ya. Nah, kalau kita mengacu dari rumus yang tadi, yang ini, D sama dengan nilai keberadaan E1, E2 sama dengan EK, maka untuk menentukan asisten label pemrograman dan informasi, didapatkan rumus sama dengan D sama dengan buka kurung E1 dot itu dan ya, E2 dot lagi, E3 tutup kurung. Artinya apa? Bahwa untuk menentukan asisten label pemrograman dan informatika teori, maka yang kita butuhkan adalah calon mahasiswa yang nilai IPK-nya di atas 3, kemudian minimal tengah duduk di semester 3, dan nilai mata kuliah algoritmanya adalah A. Begitu Mbak Mas ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, dari sini kita bisa lihat dari kombinasi untuk semua nilai kebenaran E1 ini, jadi I itu sama dengan 1 sampai 8, tergantung dari nilai kebenaran yang kita tampilkan nantinya. Pada suatu aturan merupakan pengetahuan untuk menentukan pemilihan asisten laboratorium. Tadi sudah dijelaskan saudara bahwa untuk menentukan katakanlah asisten laboratorium untuk pemrograman dan informatika, maka nilainya adalah D sama dengan E1, nilai ekspresi dengan 1, dan yang di sini, dan nilai keberadaan ekspresi 2, dan nilai keberadaan ekspresi 3. Kemudian untuk laboratorium informatika kedokteran dapat digunakan aturan ke-6, 7, 8, dan ke-9. Sehingga kita akan dapatkan rumusnya adalah D sama dengan E1, ini E1, dan E3, dan E8, ya, dan E5, plus E1, plus E4, dan E5, plus E1, dan E5, ya, dan E8, plus E1, dan E5, E6, dan E8. Seperti itu Mbak Mas ya.